Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani dari kelas Manajemen Malam 2, semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce. Pengertian e-commerce sendiri merupakan perdagangan secara elektronik berupa pembayaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang, dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi yakni internet, televisi, radio, dan jaringan komunikasi lainnya. Pengertian e-commerce menurut para ahli. Di sini saya akan menjelaskan 3 pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu Kalakota dan Winston. Menurut mereka, pengertian dari e-commerce ini ialah aktivitas belanja secara online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Lalu selanjutnya ialah jenis-jenis dari e-commerce, yaitu terdapat 4. Yang pertama yaitu business to business atau B2B. Yang kedua yaitu B2C yaitu business to consumer. Yang ketiga ada C2C atau consumer to consumer. Dan terakhir ada B2C yaitu business to consumer. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu business to business. Business to business adalah bentuk jual beli produk atau jasa yang melibatkan 2 atau beberapa perusahaan dan dilakukan secara elektronis. Dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama antara perusahaan itu. Baiklah, selanjutnya keuntungan dari B2B ini. Yang pertama yaitu pencapaian kesempatan berkompetisi secara nyata, produktivitas kerja yang besar dan potensial, lalu penghematan waktu dalam melakukan transaksi, berkurangnya biaya yang harus dikeluarkan, atau dalam kata lain, proses yang dilakukan itu cepat, transparan, dan harga yang murah. Jenis yang kedua yaitu business to consumer. Jenis bisnis ini ialah jenis bisnis yang dikerjakan antara pelaku bisnis dengan konsumen. Misalnya saja produsen melakukan aktivitas jual beli produk kepada konsumen melalui pemasaran online. Produsen akan melakukan bisnis dengan cara memasarkan produk-produknya. Dan di bagian sini, konsumen hanya berperan sebagai pembeli dan penggunanya saja. Lalu terdapat keuntungan dari B2C ini. Yang pertama, akses ke pasar global secara langsung. Lalu yang kedua ada penghematan waktu dan tempat. Yang ketiga ada pengurangan biaya yang sangat berarti. Yang keempat, kesediaan penuh dalam arti 24 jam per hari dalam 7 hari per minggu. Berbelanja secara online tidak sesulit dan apa yang bisa didapat di pasar tradisional. Lalu mudah dalam penggunaannya, tidak memerlukan kepandaian khusus. Lalu banyak pilihan yang dapat kita cari dengan mudah dengan kerahasiaan yang diajarkan. Lalu jenis yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C. Jenis e-commerce ini merupakan jenis di mana pelakunya adalah sama-sama pelanggan atau konsumen. Di sini pelanggan akan menjual barang atau jasa dari produsen tertentu kepada pelanggan lainnya. Bisa dikatakan di sini penjual adalah semacam perantara. Lalu yang jenis terakhir ialah e-commerce consumer to business atau C2B. Jenis e-commerce ini merupakan aktivitas bisnis yang terjadi di antara produsen dan konsumen. Bisnis ini dikerjakan oleh konsumen terhadap produsen yang menyediakan produk, barang atau jasa. Misalnya saja, konsumen akan memberitahukan detail produknya kepada produsennya dan nanti dia akan melakukan peninjauan terhadap apa yang diinginkan konsumen. Nah, dalam e-commerce ini pastinya ada tujuan dan manfaat dalam pembentukannya.
Tujuan dari e-commerce ini yang pertama agar orang-orang dapat lebih mudah untuk bertransaksi lewat handphonenya dengan cara hanya menggunakan akses internet atau dengan cara membuka web browsernya. Lalu yang kedua, menjadikan portal e-commerce ini tidak hanya sekedar menjadi tempat belanja, melainkan tempat terbentuknya sebuah komunitas bisnis dalam melakukan pekerjaan. Lalu yang ketiga, pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan. Kita dapat mengerti bagaimana cara melayani konsumen dengan baik. Lalu yang keempat ada, kita mendapatkan informasi yang up to date. Komunikasinya juga multi arah dan dinamis. Nah, dalam hal e-commerce, model pembayarannya dapat via kredit atau transfer. Lalu yang keenam, kita dapat lebih memahami dan mendalami internet, atau bahasa lain kita sebut e-business atau e-commerce. Lalu yang ketujuh, kita dapat mengembangkan wawasan penulis dari e-commerce ini. Yang terakhir, menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari Bina Sarana Informatika. Lalu terdapat manfaat e-commerce, yakni pertama, memberi kemudahan dalam berkomunikasi antara konsumen dan produsen, atau kita sebut antara pembeli dan penjualnya. Lalu yang kedua, memberi kemudahan dalam usaha pemasaran serta promosi barang ataupun jasa. Yang ketiga, melakukan perluasan terhadap jangkauan calon konsumen. Jadi kalau kita membeli barang pun dari berbagai daerah itu terjangkau. Lalu yang keempat, memberi kemudahan dalam prosesi pembelian dan penjualan, yaitu dengan cara via transfer tadi, tanpa perlu jauh-jauh kita ke tempat transfer seperti bank. Kita hanya perlu menggunakan via telepon, yaitu dengan cara mentransfer dengan m-banking. Lalu yang kelima, memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran karena dapat dilakukan secara online, seperti tadi saya bilang. Dan terakhir, memberi kemudahan dalam penyebaran informasi. Nah, dari tujuan dan manfaatnya e-commerce, pastinya terdapat keunggulan dan kelemahan dari pemakaian e-commerce ini. Saya akan menjelaskan keunggulan dari e-commerce. Yang pertama yaitu pelayanan terhadap pelanggan menjadi lebih baik. Lalu hubungan dengan pemasok dan masyarakat keuangan menjadi lebih harmonis. Yang ketiga, pengembalian atas investasi pemegang saham dan pemilik saham yang semakin meningkat. Lalu yang keempat, aliran pendapatan baru mungkin lebih menjanjikan daripada transaksi tradisional. Yang kelima, dapat meningkatkan pangsa pasar. Lalu yang keenam, menurunkan biaya operasional. Yang ketujuh, melebarkan seluas-luasnya jangkauan para pembisnis di dunia online dalam melakukan pekerjaannya. Lalu meningkatkan customer loyalty, dan terakhir meningkatkan supplier management. Lalu keuntungan bagi perusahaan sendiri, yaitu dapat menjangkau pembeli potensial dalam jumlah besar dalam hubungan global. Yang kedua, biaya iklan lebih murah daripada media iklan TV, koran, atau radio, dengan tampilan bisa update terbaru dengan biaya yang minimal. Yang ketiga, dapat memanfaatkan media sosial untuk komunikasi dengan pemasok, pabrik, atau penyalurnya. Yang keempat, tingkat pemasaran dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan produsennya. Yang kelima, tidak dikenai pajak penjualan. Biasanya para penjual dikenakan pajak dalam melakukan proses penjualannya. Lalu yang keenam yaitu keuntungan bagi konsumennya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan mereka. E-commerce sendiri memungkinkan orang untuk belanja di dalam rumah dan tidak banyak keluar untuk berbelanja. Akibatnya akan menurunkan arus kepadatan lalu lintas di jalan serta mengurangi polusi udara. Nah, dari keuntungan-keuntungannya pastinya terdapat kerugiannya. Kerugian dari e-commerce ini yaitu
kehilangan segi finansial secara langsung karena adanya kecurangan antara produsen atau maupun konsumennya. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan berbisnis karena gangguan pelayanan atau kesalahan bersifat misalnya sinyal atau sedang gangguannya dalam proses pengiriman barang. Yang keempat, kehilangan kepercayaan dari para konsumen karena mungkin banyaknya komentar dari konsumen-konsumen sebelumnya. Yang kelima, kerugian yang tidak terduga. Lalu yang terakhir, hacking atau peretasan pada sebuah situs. Nah, dalam e-commerce ini, pembisnis tidak hanya memberikan pelayanan terhadap penjualan pakaian, tapi dalam e-commerce semua dapat kita temukan seperti makanan, minuman, pakaian, barang-barang elektronik maupun hal lainnya. Nah, kesimpulan dari e-commerce ini adalah kita dapat melakukan belanja online tanpa harus membuang-buang waktu dengan berpergian jauh. Kita bisa melakukan transaksi pembelian melalui media elektronik. Transaksi tersebut bahkan bisa kita terima dengan hanya menunggu di rumah saja. Maka agennya akan datang tepat di depan pintu rumah. Lalu dengan kemudahan e-commerce ini, semakin banyaknya peluang kerja bagi para pembisnis kreatif, ekonomi kreatif untuk melakukan pembukaan usaha, yakni dengan cara kita harus mengetahui dulu apa target yang harus kita buat, apa yang ingin kita lakukan, lalu kita harus tahu bagaimana cara melakukan pemasaran produk dengan baik kepada konsumen.